Bismillah. Nama saya Muhammad Afif Ryan. Saya tinggal di Bekasi, lahir juga di Bekasi. Sekarang saya berada di kelas 9 atau kelas 3 di bangku SMP. Bekasi ya. Bekasi. Berarti Afif ini makhluk Tuhan paling Bekasi. Iya, planet Bekasi. Eh, Perkenalkan, nama saya Arlingga Hasekbari. Bisa dipanggil sama teman-teman Angga. Saya lahir dan tinggal di Bogor dan sekarang duduk di bangku kelas 9A. 9A, oke. Jangan ketawa dulu dong. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nil Safar, suka dipanggil Adam. Nah, saya sekarang tinggal di Sumedang, tapi lahirnya di Bandung. Ada pengen dong dengar kalau perkenalan dalam bahasa Arab itu kayak gimana, Dam? Coba. Boleh. Ismi Muhammad Nil Safar, ana min Sumedang, wa ana min Faslut Tasikba. Kalau bisa saya perkenalkan diri, nama saya Ahmad Zinan El-Fatar. Kak, boleh lihat sini nggak, Kak? Sering dipanggil Zidan. Saya lahir di Depok dan tinggal juga di Depok. Dan saya sekarang duduk di kelas 9. Kelas 9. Kelas 9. 9B. 9B lebih tepat. Nggak ada 9B ya? Oh ya, gak ada. Online dong. Kalau motivasi itu kan kayak susah juga buat dibikin gitu ya. Ya tuh gini aja. Buat teman-teman semua yang akan masuk pondok, yaitu kalau udah masuk pondok tuh terima aja apa aja gitu, kayak makan, suasana, temen ya. Dan kalau misalkan kena hukum juga ya jangan jangan baper juga gitu. Jadi emang curhat ya, bukan motivasi. Saya sudah merasakan juga gitu. Dulu tuh ya awalnya pengen masuk pondok tuh karena ngikutin kakak, karena dulu kakak anak juga di pondok, jadi anak pengen ikut-ikutan mondok. Masya Allah. Tapi termotivasi berarti ya. Ya, Berarti sebelumnya nggak ada pikiran untuk masuk sekolah umum ya? nggak ada. Kalau dulu sih awalnya belum ada kepikiran pengen masuk pondok. Waktu kelas 6 SD tuh mintanya ke orang tua pengen ke sekolah umum, tapi disaranin buat masuk pondok. Akhirnya coba-coba masuk pondok. Terus ya nggak tahu kenapa enak aja gitu di pondok, jadi nggak sesuai yang anda bayangkan sebelumnya. Ya gitu. Ya. Apa kira-kira maksudnya bayangan Anda tuh sebelumnya gimana sih tentang pondok gitu? Mungkin Ya. teman-teman di luar juga bakal ada gambaran gitu. Kayak gambaran itu kayak pondok tuh keras, apa-apa gini gitu, kayak pelatihan tentara gitulah. Ya ternyata nggak tersesadis itu, walau memang ada beberapa hukuman. Ya gitulah. Kalau saya sih awal masuk pondok ya, tuh cuma pengen pindah tidur aja. Pengen pindah tidur. Soalnya kalau tidur di rumah nih, itu bangun dipaksa, makan dipaksa. Tapi kalau sini kan semau-mau saya gitu. Ternyata ya setidaknya ekspektasi saya tuh di sini sama di rumah nggak jauh beda. Tapi berarti di sini belajar mendidik diri sendiri ya. Ya di sini belajar mendidik sendiri, kalau di rumah dididik orang tua. Kenapa? Boleh alami dulu. Kalau saya sih sebenarnya gini, saya mau nyari pondok tuh yang dingin terus di atas gunung gitu. Kalau misalnya kayak di daerah Tangerang gitu kan, itu panas gitu, wah panas keringetan. Kayak di rumah kayak di Bekasi itu panas banget gitu kan. Kalau sini kan enak gitu, dingin, adem, pagi-pagi itu, malam-malam selimutan kerudungan. Gimana ya? Jadi waktu itu sempat daftar di pondok lain juga,
Nah, sempat bingung juga, sempat waktu itu ketemu hari kayak bingung antara pengen masuk sini atau masuk pondok yang satunya. Akhirnya disaranin buat sholat istiqoroh, terus nggak tahu kenapa dapat jawaban aja, dapat di sini. Ya, Apa ya? Dulu tuh ya lihat apa? SMP Zat IQBS tuh lihat dari bangunannya aja udah keren. Jadi apa sama pondok-pondok lain tuh beda jauh. Kalau pondok-pondok lain kan saya kayak tinggal di kampung-kampung gitulah. Nah, saya lihat di pondok-pondok kampung sana tuh kayak kotor gitu. Cuma waktu lihat ke sini tuh, wah, ini bersih, bangunannya juga bagus. Ya, jadi saya pengen di sini aja, pengen nyoba. Siapa tahu nyaman ya. Iya. Jadinya kan saya kan sebelum masuk sini kan bukan anak pondok, anak santri sini. Pas kelas 1 kan di Bogor tuh. Nah, pas di Bogor tuh kayak pesantrennya tuh kan kayak tahfiz, habis itu kayak main pengabdian abis SMA gitu. Jadi tuh kayak kurang enak, kurang nyaman gitu. Pas saya diminta keluar, saya dipilih tuh mau pengen masuk pesantren lagi atau SMA kata orang tua saya. Nah, entah kenapa hati saya tuh berkata buat masuk pesantren aja. Ya udah. Saya masuk pesantren aja di situ. Nah, pas saya lihat ke sini kayak walaupun jauh tapi kayak nyaman aja gitu, udah di puncak gitu. Habis itu dingin adem gitu. Habis itu kan kayak itu saya tergerak buat masuk ke sini gitu. Dan alhamdulillahnya saya bisa betah di sini. Gimana ya? Kan emang pertama kali juga ntar wisuda gitu. Kayak wah, kayak pengalaman banget nih gitu. Dan emang sekarang kan cuman angkatan pertama doang, belum ada kakak kelas, baru cuman ada di kelas doang gitu. Kayak paling iya gitu. Ya, saya gimana ya? Perasaannya senang-senang sedih sih mau lulus dari Zat. Ya, senangnya tuh bentar lagi mau keluar, udah mau lulus. Nah, sedihnya tuh ya beberapa teman-teman ada yang keluar. Nah, itu sih sedihnya. Sedih ya. Ya. sama sih, kayak ada sedih sama senangnya ya. Kalau senangnya ya bentar lagi pengen lulus gitu kan, kayak merasa bebas dari apa ya, yang orang biasa sebut tuh penjara suci lah. Bebas hanya beberapa hari ya. Ya, ya walaupun ntar masuk sini lagi SMA-nya ya. Ya sedihnya kita udah nggak bertemu beberapa teman-teman kita yang pindah ke SMA lain, jadi agak sedih juga sih. Kalau saya sih goodbye Zat, welcome Zat. Jadi sedih iya, seneng iya. Jadi beberapa teman-teman ada yang pindah. Jadi ada beberapa guru pengabdian juga yang nggak bisa ketemu juga gitu. Jadi ya lumayan sedih lah karena nggak bisa ketemu guru-guru yang kayak gitu, yang baik-baik, yang mungkin sangat berpengaruh untuk hidup saya ke depannya gitu. Kalau Ana pas di OSIS tuh jadi ketua OSIS. Ya walaupun ya ketua OSIS pertama, ya bisa dibilang leluhurnya para OSIS lah gitu. suhu kalau di Zat, tapi kalau di SMP lain juga bukan leluhur. Karena saya menjabatnya cuma di Zat gitu. Dulu menjabat sebagai wakilnya Vivi, sebagai wakil ketua umum OSIS dulu. Ya, saya di OSIS menjabat sebagai keamanan. Dulu tuh pernah diganti ke kesehatan. Cuman karena awalnya saya udah di keamanan, udah nyaman di keamanan.
Saya minta ganti lagi di keamanan. Dan mungkin galak juga ya, cocok ya. Jadi kan saya pas jabat OSIS tuh kan jadi bagian kesehatan. Dan sebelum masuk kesehatan tuh sama kayak Adam, saya juga dulunya tuh bagian wirausaha. Nah, gara-gara wirausaha kan saya nggak ngerti tentang wirausaha lah. Jadi saya minta pindah ke kesehatan. Karena kayak kalau bagian kesehatan kayak enak aja gitu kan, pas kayak bagian apa ngejagain yang vaksin gitu kan, wah enak tuh. Walau kayak enak aja gitu kan, bisa ngejaga, bisa bermanfaat. Bantu sesama. Ya awalnya tuh kayak coba-coba aja gitu, kayaknya asik nih jadi OSIS nih kayak gitu. Dan saya juga kan diminta sama APP buat masuk gabung OSIS. Itu kayak agak terpaksa dikit lah, tapi ada kepengenan juga gitu. Pas udah masuk mah ya agak enjoy tapi agak capek juga. Dulu tuh ya pengen masuk OSIS tuh gara-gara ya OSIS tuh kayak keren gitu. Kalau masuk OSIS tuh keren. Nah, bisa keluarga. Kalau anak apa ya? Ya sama kayak Adam, kayak agak tertarik aja dengan yang namanya OSIS. Jadi waktu itu ada salah satu guru kami, Ustadz Hajar, ngumumin apa? Kalau ntar ada pendaftaran buat OSIS gitu. Jadi iseng-iseng aja sih pengen nyobain jadi OSIS. Awalnya random maksudnya milih divisi apa, random, nggak sempat milih jadi wakil ketua, tapi ya kepilih, alhamdulillah kepilih jadi wakil. Kalau ada sih sebenarnya ya, dari awal pengumuman bukan pemilihan sih, kayak pendaftaran anggota OSIS gitu ya, tuh anak nggak masukin kertas, nggak masukin suara gitu. Jadi anak udah nggak mau ini. Soalnya tuh anak jalan di luar, ini lagi istilahnya sekarang tuh viral-viralnya OSIS nih, wah OSIS. Nah anak tuh sempat ngeledek OSIS mati keselak sosis gitu. Nah tiba-tiba emang gak lucu, jadi emang cuma ngobrol aja tuh sama Angga begitu kan, awalnya begitu doang. Nah tiba-tiba besok hari tuh pas lagi pelajaran matematika, inget banget tuh saya lagi pelajaran matematika, tugas udah selesai, itu ustadznya kan udah nggak ada, udah selesai gitu. Nah Ana mau tidur, mau naruh kepala di meja, tiba-tiba kita berempat dipanggil. Ana, Angga sama dua teman yang lainnya dipanggil ke kantor. Waduh, ada apa nih? Ana tuh takutnya itu pelanggaran gitu kan, wah saya ini salah apa gitu kan. Ya dulu masih ada jiwa-jiwa bersalahnya gitu. Dulu. Sekarang masih dong, alhamdulillah masih ada. Nah setelah dipanggil ke kantor, dikasih tahu antum berempat bakal menjadi kandidat ketua OSIS. Nah situ Ana juga kaget, loh kok Ana kepilih. Terus tanya, kenapa Ustadz kok saya bisa kepilih gitu? Soalnya antum tuh antum berempat, Ustadz suka lihat antum berempat itu ngerapihin anak-anak di masjid gitu, dirapihin yang murojaahnya ini suruh berdiri, misalnya nggak ikut murojaah jamaah, ya itu. Dulu itu saya sendiri, yang kedua Angga, yang ketiga tuh Abdurrahman bin Adha, dan yang keempat Banyu Fatih Gemilang. Awalnya sih nggak nyangka gitu bisa keterima di OSIS. Dulu sempat masukin suara, Ana ngejabat jadi keamanan. Nah terus tiba-tiba waktu setelah apel malam nih, ada Banyu Fatih, dia nawarin ke Ana, Dam mau jadi keamanan nggak? Wah itu kesempatan yang nggak boleh disia-siain,
Ya udah, anak langsung terima aja. Di situ anak wah seneng banget, kayak gak percaya Patih bisa ngasih kepercayaan ke Ana gitu. Ya. Kan pengen masuk nih awalnya, tapi setelah Iya. jadi keamanan apa yang dirasa? Setelah jadi keamanan sih rasanya pengen cepet-cepet keluar lagi jadi dari OSIS.